Beliau bertiga akan bersama-sama untuk memberikan kekuatan, peneguhan, dan penyegaran pada kita semua bagaimana menyikapi pandemi ini dengan kacamata Allah. Untuk 30 menit yang pertama, kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada Romo Flavianus Levilidi dengan tema mengembangkan pengharapan kepada Allah di masa pandemi. Kepada Romo, kami persilahkan. Silakan Romo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota Legioner yang saya kasihi, selamat sore. Untuk 30 menit ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu, menemani kita semua dalam memperdalam sebuah tema menjadi pribadi yang berarti ditelaah dalam konteks mengembangkan pengharapan akan Allah di tengah masa pandemi. Pertama-tama Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk sedikit melihat situasi bagaimana munculnya pandemi ini, kita semua tahu bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, seluruh dunia dilanda virus corona yang saat ini kita lebih mengenalnya sebagai COVID-19. Dan saya ingat sejak awal munculnya COVID ini, kita pada awalnya hanya mendengar bahwa terjadi di luar negeri. Lambat laun beritanya semakin heboh dan bahkan diberitakan sudah masuk ke Indonesia. Dan saya ingat pada tanggal 17 Maret 2020 tahun yang lalu di Indonesia secara resmi berlaku masa lockdown di mana kita semua dibatasi segala gerak-geriknya termasuk dalam bekerja. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya pandemi ini memaksa kita untuk menjaga jarak dalam berelasi dengan orang-orang yang kita cintai, bahkan di dalam keluarga pun kita diharapkan untuk tidak kumpul. Bapak Ibu sekalian, dalam perkembangan masa COVID ini, kita kemudian mengalami berbagai macam kendala. Mungkin pada awal-awalnya bulan Maret, bulan April tahun 2020, pengaruhnya tidak terlalu bagus, tetapi begitu heboh dan itu membuat situasinya menjadi sangat mengerikan. Semakin lama semakin ngeri, semakin lama semakin ngeri dan sangat menakutkan. Bahkan dari pemberitaan-pemberitaan yang ada membuat kita semakin hari semakin merasa ketakutan. Pada zaman-zaman sebelumnya kita diharapkan untuk semakin dekat satu dengan yang lain, tapi pada masa pandemi kita justru sebaliknya diarahkan bahkan dipaksakan untuk tidak berdekatan. Kalaupun kita berdekatan dengan orang lain, kita harus menjaga jarak paling tidak 1,5 meter. Itu pun dalam posisi kita mengenakan masker. Pengenalan masker ini tidak hanya masker satu, tapi harus 2 lapis seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, menjelang masuk ke tahun 2021, sebetulnya kita berlangsung lama. Akan tetapi kenyataan memasuki tahun 2021 pada awalnya itu justru semakin menggila, semakin bertambah mengerikan. Sampailah pada puncaknya sekitar bulan Juni atau bulan Juli pada tahun ini, kita semua tahu betapa ngerinya kita di Pulau Jawa dan Bali menghadapi situasi itu. Saya beri contoh, kalau kita di Paroki Arnoldus, Paroki Bekasi, kebetulan di depan pastoran ini ada jalan lintas, setiap hari, dalam satu hari itu bahkan setiap saat, itu belum terhitung dengan mereka-mereka yang mengalami gejala ringan, diminta untuk isolasi mandiri di rumah. Ada juga yang terjadi pada saat isolasi mandiri di rumah, justru yang terjadi mereka malah mengalami gejala berat.
sesak napas, dan lain sebagainya. Dan itu sangat mengerikan untuk 2 bulan yang lalu, pada bulan Juni dan Juli. Dan setelah itu puji Tuhan bahwa untuk saat ini, ya saya kurang tahu kalau di tempat lain, tapi kalau di daerah Bekasi ini sudah mulai melandai, bahkan agak menurun. Dan ini tidak berarti bahwa kita boleh berleha-leha, kita boleh buka masker, tidak. Kalaupun saya buka masker sekarang ini karena saya mau ngomong supaya saya tidak sesak napas. Tapi teman-teman saya di satu ruangan ini mereka pakai masker itu wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya waktunya 30 menit sehingga yang untuk awal ini tidak boleh panjang. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi selama bulan Maret sampai ke bulan sekarang ini. Oleh karena terjadinya pandemi itu. Kita semua tahu bahwa kejadian pandemi ini itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Apapun itu, tidak ada yang bisa dihindari. Ya, apalagi ekonomi. Kita semua tahu itu. Paling tidak di Partai Kardinalus itu saya tahu bahwa banyak sekali umat yang terkena PHK atau pengurangan tenaga kerja, pengurangan karyawan, dan lain sebagainya. Dan ini mempengaruhi kehidupan perekonomian di Partai Kardinalus, sehingga angka atau jumlah umat yang perlu dibantu itu semakin hari semakin tinggi. Dan ditambah lagi dengan pelayanan-pelayanan di gereja semua ditutup, sehingga pengeluaran semakin membengkak, tetapi pemasukan itu tidak. Jujur-jujur aja bahwa gereja itu kan mendapat pemasukan itu kan ketika dia bisa. Kalau tidak ya pasti tidak, itu dari kolektor dan sebagainya. Tapi itu baru bidang ekonomi. Dari bidang pendidikan misalnya, anak-anak sekolah akhirnya kemudian dipaksakan dalam tanda kutip untuk sekolah secara online dari rumah. Itu kan semakin merepotkan, menambah biaya kuota lah, kalau masih punya wifi lumayan. Tapi kalau misalnya setiap saat harus isi kuota, bagaimana lah itu? Apalagi yang anaknya waktu itu TK, bagaimana orang tuanya dipaksakan untuk membuat video segala macam, pada saat yang bersama mungkin dia lagi masak. Jadi dalam setiap aspek kehidupan itu mendapat pengaruh yang sangat mengerikan dari pandemi COVID-19 ini. Dalam bidang apapun. Dalam bidang keagamaan juga sama. Gereja-gereja semua pada ditutup. Akhirnya orang dulu bisa itu pakai online, secara live streaming. Jadi saya merasa waktu awal-awalnya itu ketika kami para romo bisa sendiri di gereja dalam posisi bangku-bangku yang sudah disekat-sekat gitu ya. Sekat-sekat tidak ada umat gitu. Saya kayak orang gila gitu. Saya khotbah berapi-api tapi tidak ada yang lihat. Saya tidak lihat orang itu senyum kepada saya itu tidak. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat pengaruhnya sangat besar yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Dan kita semua tahu, kita semua merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dari keluarga maupun secara pribadi. Kita semua bisa memperpanjang cerita ini kalau kita mau, ya. Tetapi untuk sore hari ini saya hanya mengingatkan kita untuk hal-hal yang beberapa saja supaya kita bisa melihat kembali apa yang terjadi itu sehingga membantu kita untuk perlindungan kita pada sore hari ini. Dalam kehidupan berumah tangga juga kami mendapati bahwa pada masa pandemi ini pengharapan yang bagaimana yang perlu ada dalam diri kita supaya kita tetap fight. Itu pertama kita harus memiliki pengharapan akan Allah, keyakinan bahwa cepat atau lambat COVID ini pasti akan berlalu. Tidak mungkin sesuatu di dunia ini abadi, termasuk COVID ini. Lebih cepat, lebih bagus. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, pengharapan bahwa dalam situasi yang genting seperti ini, sebetulnya kalau kita jujur, Allah sebetulnya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dengan caranya sendiri, Allah itu memberikan kita pertolongan. Ya, kalaupun ada yang meninggal, itu jauh lebih sedikit sebetulnya kalau dibandingkan dengan mereka-mereka yang sembuh. Apalagi kalau seperti yang tidak terpapar, ya puji Tuhan lah itu. Terus dalam pengharapan akan Allah ini, saya mau mengajak kita untuk melihat pernyataan Yesus dalam perikop Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 28 ya.
yang bunyinya demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Sekarang kita lihat ajakan Yesus. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu sekalian, ajakan Yesus ini bagi kita orang-orang beriman haruslah menjadi sumber pengharapan. "Marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Saya yakin dan percaya bahwa walaupun kita masuk dalam situasi yang sangat berat seperti sekarang ini, tetapi di dalam situasi itu sebetulnya Yesus tetap mengajak kita untuk tetap datang kepadanya. Dalam arti selalu bersandar kepadanya sehingga kita tidak sampai jatuh ke dalam keputusasaan. Itu penting. Karena memang dalam setiap beban yang kita pikul, apalagi di masa pandemi seperti ini, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, itu akan sangat berbahaya. Mungkin semakin kita merasa putus asa, semakin kita merasa ketakutan dan sebagainya, justru itu membuat imun kita turun malah. Ya, itu contoh. Jadi ketika imun kita turun, maka kita akan sedikit gampang untuk terkena dengan virus COVID-19 itu. Tapi sebaliknya, dalam kebersamaan dengan Tuhan, kita memiliki pengharapan, sehingga pengharapan itu mengajak kita untuk tetap berjuang, membuat diri kita itu nyaman. Tetap bergembira, kendati mengalami kesulitan, dan dalam kegembiraan itu sebetulnya membuat imun kita itu naik. Paling tidak, kita mempertahankan levelnya untuk dijadikan sebagai kesempatan untuk bisa menolak masuknya virus itu ke dalam diri kita. Itu paling tidak secara medis penjelasannya seperti itu. Jadi memang kekuatan kita satu-satunya itu tetap pada Tuhan sendiri. Hanya saja kadang-kadang ketika kita sudah mulai galau, kita kalut, kita stres yang terlalu berlebihan, maka kita juga kadang-kadang melupakan ajakan Tuhan ini, sehingga kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Makanya tidak heran banyak dari antara kita yang jatuh. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada keluarga kita yang terpapar, saya sangat yakin ada begitu banyak kesaksian dari umat kita yang menunjukkan bahwa ketika orang bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan dengan caranya sendiri akan memberikan rahmat kesembuhan itu. Dan untuk legioner, saya kira menjadi pribadi yang berarti itu ya bisa melalui dengan doa-doa. Kita kan ada doa-doa khusus pada jam-jam tertentu, doa kita selipkan orang-orang. Di samping itu, dalam kebersamaan dengan kelompok-kelompok lain kita mengikuti, misalnya ada misa untuk mohon kesembuhan, ada misa untuk nakes, ada misa untuk kita semua dan sebagainya. Itu banyak sekali sebenarnya yang bisa dilakukan. Bahkan menjadi pribadi yang berarti bagi orang lain itu tidak harus diingatkan atau diminta dulu. Ya kita bisa saja ketika kita pribadi begitu ya, kita selipkan orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan. Jadi situlah sebetulnya kita bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang berarti. Dan kemudian kita memberi kesaksian kepada orang-orang bahwa dengan pengharapan akan Tuhan dan memohon pendampingannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam penyertaan juga dengan Bunda kita Tersuci Maria, maka seberat apapun situasi yang kita hadapi, kita akan bisa melewatinya. Dan sekarang ini puji Tuhan, kalau saya lihat situasi dan perkembangan di Bekasi, itu sudah mulai sangat menggembirakan. Walaupun kami semua di Bekasi, diharapkan untuk tetap mematuhi prokes yang ada, supaya pandemi ini benar-benar menghilang, dan supaya kita bisa beraktivitas dengan normal. Yang berikut, pribadi yang berarti juga, itu berarti kita harus mengikuti
segala aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga oleh gereja. Itu harus diikuti, tidak usah kepala batu, tidak usah macam-macam, ya, diikuti saja. Kalau misalnya kita suruh pakai masker, pakai. Mau suruh 2 lapis, pakai. Jangan alasan macam-macam, sesak napas lah. Pilih mana, sesak napas karena pakai masker atau sesak napas karena COVID. Mau pilih mana? Ya, terserah itu pilih. Kalau saya pilih sesak napas pakai masker. Karena pasti sebentar aja itu, nanti kemudian udah terbiasa. Nggak usah manja-manja, ya. Atau tidak buat alasan, makan berlama-lama dengan alasan kalau diingatkan pakai masker lagi makan tuh sampai 30 menit. Pada masa COVID ini makan ala perang, cepat-cepat telan, nggak usah pakai masker gitu. Dan untuk saat ini, di mana pemerintah menggebu-gebu mengarahkan kita untuk vaksin, ya kita vaksin, gitu loh. Jangan kita berita hoax, kita baca dari mana-mana, orang cerita, terus kita ikut. Kita harus pilih yang baik, gitu. Kalau suruh vaksin, vaksin. Nggak ada kalau vaksin terus mati. Itu mungkin kebetulan aja. Waktu mau vaksin, dia tipu. Nggak beritahu kepada dokter yang screening bahwa dia ada penyakit tertentu. Dia tipu, ya salah sendiri, gitu. Saya nggak yakin kalau pemerintah itu melakukan sesuatu untuk membunuh kita. Ya enggak lah. Jadi yang wajar-wajar aja, gitu. Satu orang aja yang meninggal dibandingkan orang puluhan ribu, masa kita pilih yang meninggal? Ya enggak. Nah, jadi nggak usah kepala batu lah. Ikuti ada aturan pemerintah. Apalagi zaman sekarang ini, kalau tidak vaksin, nggak bisa kemana-mana kita. Yang suka-suka ke mall, vaksin 2 kali gitu ya. Nanti urus peduli lindungi. Yang mau ke gereja, masuk ke gereja, vaksin. Karena kalau nggak vaksin nggak bisa masuk beda rasa tuh, nggak bisa lagi. Kecuali nggak mau ke gereja lagi, ya terserah lah itu. Tapi itu nggak boleh dilakukan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, 2 hal penting yang perlu kita perhatikan selama masa pandemi ini. Pertama, jadilah diri kita sebagai pribadi yang berarti. Jangan yang loyo-loyo, jangan yang putus asa, jangan yang macam-macam lah membuat diri menderita. Jangan. Harus semangat terus. Yang kedua, kita harus berusaha untuk memiliki pengharapan dalam situasi apapun. Yakin dan percaya kok Tuhan dengan caranya sendiri akan membuat kita ini nyaman. Kita akan dibantu. Saya yakin itu. Bahwa kita merasakan atau tidak itu tergantung kita aja. Kalau kita ini kan maunya minta ini Tuhan kasih, Tuhan kasih bukan yang itu caranya. Suka-suka dia lah. Orang yang punya berkat kok. Kita harapkan, punya pengharapan aja. Pasti yakin kita akan dibantu pada saatnya. Sehingga dalam situasi yang sulit seperti ini, kita tetap menjadi pribadi yang berarti, yang penuh pengharapan. Sehingga Allah boleh berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dalam kebersamaan Bunda Maria, saya yakin kita semua akan bisa melewati masa sulit ini untuk menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan. Semoga kita semua sehat dimanapun berada, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, dihindari dari COVID-19. Kita bersama-sama berdoa semoga COVID ini segera berlalu. Semoga dengan itu kehidupan dalam semua aspek bisa kita tata lagi, ya, kita tata lagi bagi mereka yang mungkin saat ini belum dapat pekerjaan karena di PHK atau lain sebagainya. Mudah-mudahan Tuhan bermurah hati untuk menunjukkan jalan keluar kepada mereka untuk memperbaiki hidup mereka ke depannya, agar kita boleh menikmati kebahagiaan dalam menjalani hidup ke depannya. Bagi mereka yang masih terpapar, mudah-mudahan segera mendapat kesembuhan dari Tuhan. Dan terakhir mau saya katakan kepada kita bahwa ketika kita menjaga kesehatan kita dengan prokes yang ada, maka secara tidak langsung kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang kita cintai yang berada di sekitar kita. Tuhan berkati kita selalu, dan Bunda Maria mendoakan kita selamanya. Terima kasih Romo Flavi atas peneguhannya untuk kami semua. Dan kami berharap Romo Flavi tetap berada di tempat. Mungkin nanti ada komentar atau pertanyaan di akhir dari pengajaran sore hari ini. Oke, siap. Oke. Hal yang saya catat, Romo Flavi, semoga tidak salah, dan untuk teman-teman semua, bahwa Romo Flavi... Saya biasa dipanggil Romo Levi. Oh, Romo Levi. Oke, maaf. Romo Levi. Oke, Romo. Ya, Romo Levi. Ya. Terima kasih, Romo Levi. Hal yang penting yang kami catat adalah bahwa di masa pandemi ini Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita, dan itu menjadi sebuah kebenaran yang harus kita hidupi, kita hayati, dan memang menjadi iman kita. Tadi Romo menyampaikan satu ayat yang sangat indah, yaitu dari Matius bab 11
Ada beberapa ayat ya, dari ayat 25 sampai 28, dan itu sungguh sangat meneguhkan kami semua, Romo dan teman-teman. Kebetulan saya juga saksi hidup ganasnya COVID karena kami sekeluarga terkena COVID ya. Oke. Terima kasih untuk Romo Levi, dan kemudian berikutnya saya mengundang pembicara kedua, yaitu Ibu Dr. Mona Sugianto, yang dalam hal ini akan menyajikan pembahasan, peneguhan, atau mungkin tips bagaimana kita menghadapi pandemi ini dari sisi pengembangan karakter. Beliau mengambil tema yang luar biasa, yaitu pandemi membentuk karakter semakin tahan uji. Luar biasa. Ibu Mona, 30 menit ke depan untuk Anda. Silakan. Terima kasih Pak Lang. Selamat sore Romo Levi dan Ibu dan Bapak semua para legioner. Ya, para legioner semua, senang bisa berjumpa di kegiatan ini. Mama saya sendiri seorang legioner ya, jadi saya sangat menghargai para legioner luar biasa pasukan Maria ini ya. Ibu dan Bapak, terkait dengan materi yang coba diberikan, yang coba saya sharekan kepada Ibu dan Bapak, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusi sama-sama begitu ya. Nah, untuk tadi saya sangat terinspirasi Romo Levi tadi menyebut satu ayat yang luar biasa, yang saya sejak kecil, saya masa kecil tinggal di Bandung, Ibu dan Bapak. Jadi ketika saya diajak Mama, kemudian berdoa, kami misa biasanya di Katedral Bandung. Di Katedral Bandung itu ada tulisan gitu kayak gapura gitu di dekat altar. Tulisannya adalah mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat gitu. Entah sejak kapan saya sangat suka kalimat itu gitu ya. Karena meskipun waktu itu saya anak kecil, tapi bukan berarti anak kecil nggak ada masalah ya Ibu dan Bapak. Banyak PR, banyak tugas gitu. Waktu itu sebagai anak-anak pun saya ngelihat. Jadi kalimat itu tuh bagi saya keren banget ya. Jadi kepada yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan mengundang kita datang gitu. Lalu ditambah ada kalimat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, terima kasih Romo Levi mencuplik itu dan mengingatkan kembali masa-masa kecil saya ketika di Bandung begitu ya. Nah, lalu terkait dengan bahan yang kemudian diberikan kepada saya, dipercayakan kepada saya ingin membagikan sedikit hasil proses belajar saya juga kepada Ibu dan Bapak legioner semua begitu. Apakah sudah terlihat, Pak Lang? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi topiknya pandemi membentuk karakter diri semakin tahan uji. Nah, saya ketika mengambil studi doktoral, itu saya memang mencintai psikologi. Jadi S1, S2 psikologi, S3 pun psikologi gitu ya. Meskipun saya bukan dosen dan tidak bekerja di universitas, saya seorang psikolog klinis, jadi berpraktik. Tetapi saya suka belajar. Dan salah satu topik yang saya sangat sukai adalah tentang compassion atau belas kasih. Sehingga saya menjadikan topik belas kasih itu menjadi studi disertasi saya. Nah, karena ngomong belas kasih atau compassion itu dorongan atau perilaku untuk mengurangi penderitaan orang lain, begitu ya. Maka ada kata penderitaan, sehingga akhirnya saya meneliti tentang penderitaan, belas kasih, lalu faith in humanity, keyakinan terhadap kebaikan manusia ya, lalu rasa syukur, gratitude. Nah, saya ingin membagikan, menceritakan sedikit kepada Ibu dan Bapak tentang penelitian saya tentang penderitaan. Jadi ketika meneliti disertasi itu yang menjadi partisipan saya ada 1074. Banyak sekali ya di DKI Jakarta saja dan sekitarnya. Nah, untuk 1074 itu usianya dari 12 sampai 65 tahun yang menjadi partisipan. Nah, meskipun anak-anak 12 tahun gitu ya, maupun sampai yang 65 tahun, ketika ditanya apakah punya penderitaan yang sekarang lagi dialami, semua jawab iya. Lalu kemudian saya tanyakan lagi, ini penelitian di tahun 2018 ya Ibu dan Bapak. Lalu kemudian saya tanya lagi, coba ceritakan penderitaannya apa. Dan semua bisa menceritakan penderitaan bahkan lebih dari satu. Jadi dari 1074
partisipan, saya mengumpulkan 5.000 jenis penderitaan, 5.000 penderitaan gitu ya. Berarti satu orang bisa ada yang banyak, ada yang tapi lebih dari satu semuanya gitu. Rata-ratanya 5 lah gitu. Nah, lalu dari banyak sekali penderitaan tadi Romo Levi sudah menceritakan kepada kita seperti apa di masa pandemi ini perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu betul-betul merubah kita dan membawa penderitaan gitu ya. Nah, kalau kita katakan tantangan-tantangan selama pandemi, apalagi kalau bukan disebut itu sebagai penderitaan gitu, suffering gitu. Nah, penderitaan itu datang kepada kita ada 4 wajah, meskipun penderitaan itu banyak banget, tapi datang kepada kita dengan 4 wajah. Ada yang hadir dengan wajah fisik material gitu ya. Nah, jadi kalau fisik material itu seperti misalnya kita mengalami sakit penyakit, tadi mungkin di antara kita ada yang sempat kena COVID, lalu juga ada yang kita juga mengalami sakit penyakit, lalu badan kita ada ketidaksempurnaan tertentu, disabilitas tertentu, lalu kita secara fisik material misalnya banyak juga kesulitan ekonomi yang kita juga alami akibat dampak dari pandemi. Jadi bukan hanya tentang badannya kita sakit atau ancaman sakit COVID gitu ya, terkena COVID, tetapi juga fisik material dalam artian masalah-masalah selanjutnya yang ditimbulkan akibat pandemi ini gitu, termasuk berkurangnya penghasilan, apalagi ibu dan bapak yang mungkin bekerja harian gitu ya. Biasanya kita bisa lancar dapat penghasilan, tapi sekarang jadi kesulitan gitu ya. Jadi fisik material itu luar biasa banyak ya di masa pandemi ini. Lalu yang kedua, yang sangat banyak banget itu lebih banyak lagi dari penderitaan fisik material, tapi tidak terlihat. Kalau fisik material kan kelihatan ya, oh iya kita lagi kurang uang gitu ya, kita kebanjiran, kita sakit gitu, itu kelihatan gitu. Tapi kalau psikologis ini banyak jumlahnya tapi nggak kelihatan gitu, tapi dirasakan oleh orangnya itu sendiri gitu. Nah, penderitaan psikologis itu yang paling banyak itu sekarang ini, tadi Pak Elang sudah mengatakan ya, survei-survei yang dibuat di gereja itu menyatakan bahwa kesedihan itu banyak sekali. Dan satu lagi, teman, kesedihan yang banyak juga dan marak itu kita mengalami chronic emptiness atau kayak kekosongan, kehampaan, dan loneliness, kesepian gitu ya. Di masa seperti sekarang banyak yang dominan itu sedih, empty, sama lonely gitu ya, di mana ketiga hal itu tuh muncul dan nggak enak banget rasanya ketika kita alami itu. Tapi nggak cuma itu rupanya penderitaan-penderitaan psikologis. Ada rasa takut, kecemasan gitu ya, lalu rasa putus asa, tidak berdaya, rasa mungkin iri ada gitu ya, rasa takut yang amat sangat, rasa bersalah, ibu dan bapak yang kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai, tapi kita bahkan tidak bisa datang untuk mengantar kepada peristirahatan terakhir. Padahal biasanya kita bisa misa bareng dan lain-lain. Sekarang semuanya online. Tentu itu terjadi perubahan besar, dan itu cukup membawa banyak orang merasa bersalah ketika orang-orang yang dicintai kemudian di saat-saat terakhirnya kita tidak bisa temani gitu ya. Dan itu bukan isu psikologi sederhana tuh, rasa bersalah itu gitu ya. Karena itu juga turut menyiksa kita gitu. Itu penderitaan-penderitaan yang hebat sekali kita alami selama penderitaan psikologis ya yang kita alami selama pandemi Covid. Lalu belum lagi ibu dan bapak, teman-teman yang mengalami bertubi-tubi kehilangan orang yang dicintai. Ada kehilangan di teman berdoa ya, dalam kegiatan keagamaan, atau anggota keluarga, atau orang terdekat kita, orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita gitu ya, atau teman kerja kita, dan itu bertubi-tubi. Berita kematiannya bertubi-tubi. Tadi Romo Levi juga sudah mengatakan gitu ya, kedukaannya luar biasa yang kita alami akibat pandemi. Lalu yang ketiga, saat ini mungkin ibu dan bapak juga teman-teman juga menyadari bahwa di masa pandemi ini cukup ada keluarga-keluarga yang justru menjadi semakin kuat, menjadi semakin hangat, bisa menyikapi penderitaan-penderitaan ini dengan lebih kompak gitu ya, di rumah itu lebih saling menolong, kehidupan doanya menjadi hidup gitu ya di rumah gitu. Tetapi banyak ibu dan bapak yang sekarang kita tahu bahkan di gereja Katolik ataupun di agama-agama yang lain
pernikahan-pernikahan itu justru semakin terancam dan keluarga-keluarga itu juga terancam. Dan kalau kita ngelihat data dari Komnas Perempuan gitu ya, angka kekerasan di dalam keluarga itu tinggi gitu ya di masa pandemi ini. Dan itu bukan hanya dari kelompok tertentu, dari semua golongan ya, termasuk pasti dari sekitar kita juga gitu ya. Nah, jadi selalu ada yang ketiga itu adalah penderitaan dengan wajah relasional, di mana relasi kita dengan orang-orang yang kita cintai jadi terganggu gitu ya. Jadi kita misalnya harusnya kan keluarga saling menopang. Kita bagusnya adalah ketika menderita justru kita lebih kompak. Tapi sekarang penderitaan begitu banyak datang bertubi-tubi, nggak tahu kita kuat atau enggak, malah kita di keluarga ribut. Malah kita dengan orang yang kita sayangi berantem gitu ya. Nah, itu tentu penderitaan gitu ya, relasional di mana relasi kita terganggu begitu. Nah, lalu yang keempat, wajah penderitaan adalah ini juga semakin banyak di masa pandemi adalah eksistensial spiritual. Cukup banyak yang mempertanyakan, jadi Tuhan maksudnya apa? Sangat baik tadi Romo Levi sudah mengajak kita untuk kembali pulang dengan beban-beban kita ini, kita kecapean, kelelahan, ayo pulang ke Tuhan gitu, balik menyerahkan gitu beban-beban kita kepada Tuhan gitu. Yesus sudah memberikan contoh bagaimana menanggung salib sebesar itu dengan sisi-sisi manusianya Yesus gitu ya, dipecut tentu kesakitan gitu ya, terik matahari tentu kepanasan, diberi tusuk duri di kepala tentu kesakitan, kemanusiaannya sama seperti kita, bisa sakit, bisa luka, tapi dia bisa menanggung itu sampai tuntas gitu ya. Nah, kita diberi nih sekarang penderitaan yang masing-masing akhirnya punya salib-salib gitu. Nah, kadang-kadang kita selalu tentu berusaha ya, seperti juga kemanusiaan kita seperti Yesus juga. Tuhan atau Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Saya nggak bakal kuat minum cawan ini gitu ya. Cawan penderitaan ini aku nggak kuat gitu. Tolong biarkan lewat aja, kalau bisa jangan gua gitu yang kena gitu ya. Tapi banyak hal Ibu dan Bapak tahu bahwa segala sesuatu akhirnya bukan masalah kita mau atau nggak mau, tapi akhirnya itu tetap dialami oleh kita. Kita tidak bisa menawar-nawar gitu. Orang yang kita cintai meninggal, kita bilang kenapa dia kan baik, dia kan patuh protokol kesehatan. Kenapa nggak yang lain aja tuh yang beleleran di jalan nggak patuh protokol kesehatan misalnya? Kenapa dia misalnya gitu? Atau kenapa sekarang gitu? Dia sudah berjuang begini-begini, nggak bisa ditawar. Sehingga akhirnya banyak yang mempertanyakan, Tuhan engkau di mana? Aku merasa sendirian gitu ya. Bahkan ada yang sangat kritik bahwa Tuhan, kalau toh kamu ada, kamu kejam sekali gitu, membiarkan kita seperti ini, aku dan seluruh dunia seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah penderitaan eksistensial spiritual ketika hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dengan Sang Pencipta, dengan Kausa Prima itu terganggu gitu ya. Dan kemudian kita bahkan mempertanyakan, jadi hidup saya ini gimana? Cukup banyak rencana-rencana yang sudah disusun dengan rapi, mau menikah, mau pergi studi ke luar negeri, mau merencanakan ini dan itu, semua hancur gitu. Semuanya harus ditunda, atau kalau toh ditunda entah ya sampai kapan gitu. Nah, itu semua akan membuat kita menjadi bertanya-tanya, dan itu tantangan untuk secara eksistensial spiritual. Nah, dampak penderitaan kita juga bisa rasakan bahwa penderitaan pastinya berdampak negatif. Itu udah nggak usah ditanya lagi gitu ya. Tapi rupanya dan negatifnya adalah penurunan kesejahteraan individu, kita jadi nggak happy gitu. Lalu konsekuensi buruk untuk relasi. Seringkali kalau kita lagi menderita, kita tanpa kita sadari dan tanpa kita maksudkan, kita jadi toksik nih untuk orang lain gitu ya. Kayak Mona kalau lagi menderita, apalah mau pusing, kayak mau sakit gigi, kayak mau kepanasan, kayak mau kelaparan gitu ya. Lagi menderita deh pokoknya. Terus kalau teman-teman ngajak bercanda, biasanya Mona asik aja gitu. Diajak bercanda, Mon, lu lagi pandemi kok makin tebel sih gitu ya. Ukuran lu makin tebel gitu. Nah, biasanya Mona orang yang ramah, bodo amat dibilang tebel gitu. Dan saya biasa ketawa-tawa, emang buku kali tebel gitu ya. Buku tebel tuh mahal loh gitu ya. Jadi untuk bercandanya tuh bisa. Tapi karena lagi menderita, entah kepanasan, entah lapar, entah apa, atau sakit, atau pusing, ketika ada teman ngajak bercanda, saya jadi galak. Saya jadi bilang, apaan sih lo? Terus saya sakit hati. Terus saya jadi cuekin dia, atau saya marah ke dia gitu ya. Karena nggak biasa-biasanya gitu. Tapi karena lagi saya penderita, lagi nggak oke, saya seringkali menjadi, tidak saya maksud, tapi menjadi toksik, menjadi batu sandungan, menjadi
racun ya dalam relasi dengan sesama. Ini banyak ya Ibu dan Bapak, karena penderitaan kita tidak maksud, tapi kita jadi toksik buat orang lain. Nah, semoga kita menyadari ini. Nah, tapi rupanya hasil penelitian itu yang di atas itu ada banyak ya hasil penelitian. Nanti kalau yang suka baca itu senang banget kalau baca hasil-hasil penelitian. Nah, silakan, bahwa ternyata penderitaan itu banyak banget berdampak positif bagi kita. Jadi terserah kita mau penderitaan kita itu kita tetap berhenti di dampak negatifnya, itu udah pasti ada dampak negatifnya. Tapi apakah bisa dikultivasi, diubah sampai dampak positifnya kita rasakan, itu tergantung kita dan tergantung proses seberapa kita mau berproses. Nah, secara positif itu penderitaan itu menghasilkan orang-orang yang lebih altruis. Altruis itu apa ya? Menolong tanpa syarat ya, tanpa pamrih. Lalu kita menjadi fokus pada yang paling esensi. Jadi ketika kita lagi kesulitan ataupun pernah merasakan penderitaan besar, kita akan tahu bahwa hal-hal remeh-temeh itu kadang-kadang nggak usah terlalu dibesar-besarin ya. Contohnya kalau Ibu dan Bapak ini kalau legioner pasti kan ada tugas nih ya, mendoakan untuk orang-orang dalam sakratul maut. Pasti legioner paling tahu apa sih yang sering diminta atau dipesankan oleh orang-orang yang lagi menderita nih di sakratul maut gitu ya. Jarang kan kalau kita lagi nemenin orang dalam sakratul maut terus dia apa yang mau pesan apa atau apa yang lagi dimau gitu kan, kita berusaha untuk memberikan apa yang dia mau di saat-saat terakhirnya gitu ya. Nggak ada kan kalau dalam sakratul maut orang bilang dalam sakratul maut tuh seperti ini misalnya, itu tuh ya tetangga saya tuh belum bayar arisan, itu tuh ya Pak Elang kemarin beli mobil baru tuh itu pasti cicilan misalnya gitu ya, sirik gitu ya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu itu nggak penting lagi ketika kita lagi menderita atau lagi habis mengalami penderitaan yang hebat. Kita akan melihat bahwa yang paling esensi itu adalah biasanya yang diminta adalah saya pengen berdoa, saya pengen sakramen pengakuan dosa, saya pengen diberikan sakramen perminyakan, saya pengen meminta maaf kepada orang tua saya, atau saya pengen meminta maaf kepada anak saya pengen berjumpa anak saya kangen sama dia gitu ya, bisa nggak dia pulang, saya rindu, udah lama nggak ketemu, saya ingin menyatakan saya mencintainya. Itulah yang paling esensi dalam hidup. Selebihnya remeh-temeh yang lain itu jadi kita tuh nggak akan terjebak di remeh-temeh gitu. Mungkin Ibu dan Bapak, teman-teman di sini juga ada yang sempat mengalami COVID, lalu mengalami apa yang disebut near death experience atau pengalaman mendekati kematian. Silahkan Ibu dan Bapak wawancara, ngobrol sama orang yang pernah mengalami pengalaman dekat dengan kematian. Terjadi perubahan besar dalam cara memandang hidup. Kesempatan kedua hidup itu diisi dengan lebih baik, dengan kesadaran baru gitu ya, dengan kesegaran melihat dunia bahwa selama ini aku terlalu banyak berfokus pada hal-hal yang nggak penting. Ternyata ketika diberikan kesempatan baru oleh Tuhan dalam bentuk pemulihan atau kesembuhan, itu akan kuisi dengan cara apa? Itu adalah dampak positif Ibu dan Bapak dari penderitaan, membuat kita fokus pada yang paling esensi. Yang ketiga, membuat kita lebih empati ya, terhubung dengan sesama. Oh ya, banyak juga teman-teman saya, kerabat saya, keluarga saya yang juga menderita gitu ya. Lalu yang keempat, dampak positif penderitaan adalah kita bisa memaknai hidup lebih baik. Ya, bukan berarti kegembiraan nggak bisa membuat kita memaknai hidup, tapi herannya penderitaan itu lebih hebat lagi dalam memaksa dalam tanda petik kita menjadi naik tingkat dengan cepat dibandingkan kegembiraan atau perasaan-perasaan lainnya, gitu ya, pengalaman-pengalaman lainnya. Nah, ini hasil penelitian Ibu dan Bapak. Jadi bukan Mona yang ngarang-ngarang dan yang sebetulnya disampaikan dalam kitab suci. Lalu ketika kita dikatakan beriman kepada Tuhan, bentuk-bentuknya salah satunya adalah ini. Ketika kita mencoba memaknai juga penderitaan-penderitaan kita dan menyediakan diri kita untuk juga mengalami hal-hal positif meskipun melalui penderitaan begitu. Nah, ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada Ibu dan Bapak dari seorang Viktor Frankl. Dia seorang psikiater yang pernah pada zaman Nazi berkuasa di Jerman, gitu ya, partai Nazi berkuasa di Jerman, lalu terjadi penangkapan orang Yahudi besar-besaran karena Frankl ini keturunan Yahudi. Kemudian dia dimasukkan ke kampnya Nazi dan dia dengan istrinya yang sedang hamil dan orang tuanya ya, ayah dan ibunya. Karena Frankl ini diketahui dia itu dokter,
maka dia tidak dibunuh dan terlalu disiksa ketika dia di camp. Selama 3 tahun dia di camp, dia diminta untuk membantu memeriksa kalau ada tahanan lain yang sakit gitu. Jadi karena dokter dia dimanfaatkanlah oleh tentara Nazi untuk ini nih obatin nih gitu ya. Kalau mati, tapi kalau enggak obatin gitu ya. Nah, dia obatin 3 tahun. Dan dia juga dalam camp itu melihat banyak sekali kematian, banyak sekali dehumanisasi ya, perilaku tidak manusiawi yang terjadi, dan itu membuat dia sangat menderita. Tetapi justru dari penderitaan itu, Frankl kemudian setelah keluar gitu ya dari camp Nazi, dia selamat. Kemudian dia menulis buku judulnya Man Search for Meaning, dan itu keren banget gitu ya. Udah di bahasa Indonesia kan, kalau ibu dan bapak ada yang suka silahkan gitu ya, yang suka psikologi pasti ada gitu ya. Nah, dia mengatakan ada 3, freedom of will, the will to meaning, sama meaning in life. Artinya manusia itu punya kebebasan untuk memilih sikap. Kita bisa berhenti kepada mengeluh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pandemi, menyalahkan si ini begini, si itu begitu, boleh aja. Bahkan menyalahkan diri sendiri juga boleh aja. Tapi kalau kita mau untuk oke, saya sekarang sudah menderita, sudah tidak bisa dirubah. Penderitaan itu datang walaupun saya tidak minta. Saya udah minta jangan datang, tetap datang. Ya sudah, sekarang saya perlu terima. Lalu kemudian saya belajar sesuatu. Nah, itu juga boleh. Itu kebebasan kita dalam memilih sikap. Mau anti, mau benci, atau mau kemudian, oke, baik, kalau gitu karena tidak bisa dirubah, saya terima. Kemudian saya lakukan sesuatu apa ya? Saya belajar apa ya dari pengalaman ini? Seperti tadi, orang-orang yang pernah mengalami near death experience memiliki kemudian kehidupan yang berbeda karena cara memandang hidupnya berbeda gitu. Nah, seperti Serenity Prayer dari Santo Fransiskus Assisi ya, seorang santo yang sangat rendah hati, humble banget gitu ya. Tidak ada orang selain Fransiskus Assisi gitu ya yang bisa lolos ketika berhadapan di camp musuh tidak dipenggal gitu ya. Karena pada waktu itu lagi perang salib, hanya seorang ketulusan Fransiskus Assisi saja yang bisa membuat pasukan waktu itu Islam sama Kristen gitu ya, perang salib itu bermusuhan, tapi dia bahkan di-respect oleh dalam tanda petik yang waktu itu musuh-musuhnya. Keren banget gitu ya, seorang santo yang keren banget. Dia mengajarkan Serenity Prayer. Ya kurang lebih begini ya, Tuhan ajarilah kami untuk bisa mengubah apa yang bisa kami ubah, untuk menerima yang tidak bisa kami ubah, dan untuk bijaksana membedakan mana yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Bukan kita yang cari gara-gara pandemi COVID ini gitu ya, siapa yang mau ada COVID? Lah, tapi kenyataannya harus begitu. Kita mau sesali terus, kita mau anti terus, ya nggak bisa. Kenyataannya begini, sekarang bagaimana saya menyikapi gitu ya. Nah, itu kebebasan memilih sikap. Lalu motivasi untuk bermakna. Manusia yang sehat itu termotivasi untuk hidup tuh bermakna. Nggak mau hidup itu asal-asalan gitu ya. Nggak mau hidup itu dilalui begitu saja tanpa makna. Manusia yang sehat itu ingin bermakna. Nah, bermakna itu termasuk berguna bagi sesama gitu ya. Sehingga akan terus mencari. Lalu kemudian makna itu bisa ditemukan dalam semua peristiwa hidup. Baik yang senang maupun yang susah, semua peristiwa itu kita cari modul pembelajarannya gitu ya. Nah, ini keren banget ya menurut Frankl. Nah, lalu apa kaitannya sama karakter gitu? Karena temanya adalah pandemi membentuk karakter diri semakin tahan uji. Yang nanti kemudian Romo Eko akan melanjutkan gitu ya, bagaimana kita menampilkan wajah Allah peduli terhadap penderitaan manusia. Jadi dari Romo Levi, kemudian Mona, kemudian nanti Romo Eko gitu ya. Semuanya mengantarkan kita untuk topik besar adalah menjadi pribadi yang berarti gitu. Nah, untuk menjadi yang pribadi yang berarti, dalam tanda petik idealnya penderitaan itu menempa kita menjadi orang yang lebih kuat. Ini para penggemar Khalil Gibran nih ya. Kalau yang romantis-romantis kan legioner juga banyak yang romantis nih. Yang romantis-romantis kan senang tuh sama Khalil Gibran ya. Khalil Gibran bilang gini, keluar dari penderitaan itu menciptakan orang-orang yang berjiwa kuat gitu ya. Jadi lebih kuat. Dan orang-orang tahu, orang-orang hebat yang kita tahu gitu ya, yang karakternya kuat, itu biasanya penuh dengan bekas luka-luka gitu ya. Salah satu yang saya suka waktu saya remaja itu tokoh, anak-anak sekarang juga suka tuh tokoh-tokoh anime atau apa. Kalau saya suka Kenshin Himura, Ibu dan Bapak. Itu adalah Samurai X. Itu seorang samurai yang mukanya ada codet gitu ya. Cowok ganteng banget sih ya. Namanya juga anak remaja seneng dong sama yang ganteng-ganteng ya. Nah, Samurai X itu ada bekas luka.
Nah, bekas luka itu menunjukkan kita pernah luka-luka tapi kita masih hidup. Kita baik-baik saja gitu ya. Berarti penderitaan-penderitaan akibat kita pasti kesakitan, pasti berdarah-darah gitu ya. Ada di bekas luka itu, tapi kita sembuh, kita sehat, kita pulih. Nah, itulah hubungan antara penderitaan dan karakter Ibu dan Bapak. Nah, kalau Ibu dan Bapak ada yang pendidik, di sini pasti juga banyak yang pendidik ya. Ini tentu pernah dengar Peterson dan Seligman. Ini dia bikin buku judulnya Karakter Strengths and Virtues. Itu ada 24 karakter dan 6 kebajikan yang kemudian dibuat dalam sebuah buku tebel gitu ya. Daftar 6 kebajikan di seluruh dunia dan 24 karakter yang membuat manusia bisa bertahan sampai sejauh ini gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak bisa cari itu bukunya, keren banget gitu ya. Nah, dikatakan bahwa ada 24 karakter banyak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah karakter-karakter apa yang bisa kita perkuat akibat dari penderitaan-penderitaan yang kita alami. Yang pasti diharapkan kalau untuk kebajikannya wisdom and knowledge itu pasti kita harusnya lebih bijaksana gitu ya. Kita lebih suka belajar, kita punya perspektif yang lebih segar, lebih baru tentang kehidupan gitu ya. Kita mungkin punya kreativitas lebih. Oh iya ya, ini keadaan begini, saya harus begini, saya harus begitu. Saya harus menerobos gitu ya. Nah, itu banyak banget kan ibu-ibu, saya salut banget gitu. Saya tanya ke mama saya, banyak sekali yang punya hobi baru nih teman-temannya mama gitu ya, yang kemudian gara-gara pandemi ini kemudian jadi berkebun lah, tanaman obat lah, baking lah, tadinya juga nggak pernah bisa masak, tiba-tiba pinter masak gitu ya. Itu saya salut banget. Ya, hormat gerak, keren banget ya Ibu Bapak, berapapun usianya Ibu Bapak, tapi bisa lakukan itu, membuat terobosan gitu. Lalu humanity, cinta, kebaikan, keterampilan sosial, itu sewajarnya, idealnya bertumbuh menjadi semakin baik karena kondisi kita gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, lalu bagaimana kerendahan hati kita, lebih berpasrah kepada Tuhan, lebih bisa mengampuni, termasuk mengampuni diri sendiri, gitu ya. Ketika kita merasa bahwa, aduh, rasa bersalah nih, saya nggak bisa datang ke keluarga saya ketika meninggal dan lain-lain. Dimaafkan. Ini kondisi yang seperti ini, gitu ya. Nah, jadi termasuk ke diri sendiri, ke orang lain, regulasi diri, lalu bagaimana transendensi diri, itu bagaimana kita spiritualitas harusnya lebih baik, lebih banyak bersyukur, menggunakan humor gitu ya, dan courage, keberanian juga sewajarnya kita menjadi lebih bersemangat, lebih perseverance, lebih persisten gitu ya, lebih setia, sehingga kita bisa menjadi semakin baik. Begitu Ibu dan Bapak, terima kasih untuk atensinya. Saya akan serahkan dulu kepada moderator. Kalau ada nanti diskusi di akhir, silahkan, senang sekali. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Mona untuk pemaparan materi dari tinjauan psikologis yang luar biasa. Bahkan ini ada satu komentar yang boleh saya bacakan. Thank you, Dr. Mona, materi dokter luar biasa, kata Pak Ernest. Ya, mantap sekali. Ya, semoga ini bisa memberikan pemahaman baru bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi keadaan-keadaan peristiwa kehidupan ini. Tadi Ibu Mona bercerita bagaimana hal-hal yang terjadi ini bisa kita maknai sesuai dengan pilihan kita sebenarnya, positif atau negatif. Tapi tentu saja kita sebagai umat Allah yang memiliki Allah yang selalu positif, kita legioner yang selalu positif, tentunya akan memilih untuk bersikap positif terhadap pandemi yang sekarang menerjang kita. Sehingga seperti yang dikatakan Ibu Mona, pandemi ini bukan melumpuhkan kita, tapi justru akan membentuk kita semakin memiliki karakter yang teruji. Jadi tadi diceritakan bagaimana punya idola yang mukanya silang bekas pedang ya, itu sangat luar biasa ya, itu sangat inspirasional. Jadi mari kita tidak usah takut untuk terluka, tapi terluka karena kita punya keyakinan bahwa kita akan semakin kuat. Terima kasih Bu Mona, dan kami mohon Ibu Mona tetap berkenan berada di tempat, karena nanti di akhir acara kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Terima kasih. Untuk berikutnya saya mengundang pembicara yang juga tidak kalah luar biasa, seorang bintang yang terkenal sekali, yang akan membawa sesi berjudul Menjadi Pribadi yang Menampilkan Wajah Allah yang Peduli Terhadap Penderitaan Sesama, yaitu Romo Constatius Eko Wahyu
OSC. Halo Romo, Sugeng Sonten Romo, apakah sudah hadir di sini? Romo Eko? Halo Romo Eko? Teman-teman mohon bantuan untuk mencermati layarnya, apakah Romo Eko sudah ada, atau mungkin termute, atau mungkin memang belum hadir. Romo Eko. Oh ini. Oh ya, Romo Eko. Sugeng Sonten Romo, sesampun dipun vaksin menika. Jadi Romo Eko baru saja menerima vaksin, tadi beritanya di WA, dan betul. Sekarang saya masih di jalan, tinggal 5 menit lagi. 5 menit. Ya. Ya. Oke. Romo, apakah kita bisa langsung memulai sesi dengan keadaan Romo yang seperti ini atau seperti boleh apa? 5 menit sebentar nggak? Saya mau mempersiapkan handphone. Oke, Romo. Baik, baik. Terima kasih Romo. Jadi boleh tutup lagi, kita tunggu 5 menit. Nah, untuk 5 menit yang kosong ini silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan untuk pembicara baik Ibu Mona maupun Romo Levi, silahkan kalau ada. Saya berikan kesempatan. Saya mau nanya, Pak. Silakan dibuka kameranya, Ibu. Ya? Oh ya. Ya. Kemudian kenalkan namanya siapa, Ibu dari kuria mana atau dari paroki mana? Monggo, Ibu. Nama saya Bu Sisilia Hari Astuti dari Legius Samaris, paroki Santo Mikael Keranji. Ya. Pertanyaan untuk siapa, Ibu? Saya mau nanya ke Dokter Mona. Ke Ibu Mona, silakan. Ya. Gini, Bu Mona. Saya kan nungguin kakak saya yang sakit, awal-awalnya sakit lambung. Terus habis itu sakit apa? Dia punya itu jantung. Terus habis itu sakitnya tambah jadi bingung-bingung gitu. Terus itu bagaimana Bu Mona cara mengatasi kakak saya itu? Cukup jelas pertanyaannya, Bu Mona? Bisa dipahami? Ya, baik, terima kasih Ibu Sisilia ya. Baik, jadi terima kasih Ibu dan Bapak juga mungkin selain Bu Sisilia, ada juga yang menjadi caregiver untuk keluarga atau orang yang disayangi yang sedang sakit ya, apapun sakitnya. Tadi Ibu Sisilia ada sakit lambung, jantung, dan kemudian ada gejala mungkin psikologis selain itu gitu ya. Jadi itu adalah penderitaan, pastinya penderitaan yang tadi wajah fisik material ya, lalu kemudian juga ada penderitaan psikologis. Biasanya orang kalau sakit penyakit badan, lalu juga pasti secara psikologis, secara psikis juga pasti kena ya, entah jadi takut, jadi pencemas gitu ya, jadi gampang gelisah gitu. Nah, untuk para caregiver, untuk yang merawat kerabat dan orang yang dicintai yang sedang sakit, ada satu mungkin teladan yang bisa kita pakai itu Bunda Teresa gitu ya. Bahkan psikologi pun ketika mengulas tentang personality Ibu Teresa, di mana penderitaan orang lain, bahkan yang terkecil, termiskin di antara yang miskin ya, yang hina dan papa itu adalah menjadi prioritas. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam orang-orang yang sedang menderita gitu ya. Itu hadir, dan ketika kita merawat, ya tentu saja dibutuhkan satu ini ya Bu Sisilia, dibutuhkan tipsnya mungkin Ibu rajin mengecharge diri Bu, seperti kita kalau HP kan sering di-charge ya kalau lowbat. Nah kalau bisa teman-teman yang punya tugas besar, tugas mulia, merawat kerabat yang sakit, itu perlu ekstra menjaga dirinya, perlu sering ngecharge dirinya. Ngecharge diri caranya macam-macam, bisa ngedenger, bisa ikutan misa, lalu bisa ikut nasihat bijak, bisa nonton film lucu ya, lalu bisa olahraga pagi atau hening di pagi hari. Itu banyak kita membutuhkan tenaga lebih untuk merawat kerabat kita yang sakit. Nah, sedangkan kalau kerabat yang sakit memang bagaimana selain pengobatan, terus kita juga berdoa, tapi juga bagaimana dibantu supaya lebih kuat menghadapi penderitaan-penderitaan ini gitu. Ada satu hal yang mungkin bisa dijadikan bisa dicoba dan tidak ada dampak negatifnya, adalah bercerita atau menonton hal-hal yang lucu, karena rupanya humor itu membantu proses kesembuhan ya, pemulihan apapun sakitnya. Dan mungkin ketika kita sudah melakukan sesuatu, yang penting kita melakukan yang terbaik,
hasil akhirnya itu bukan kita yang menentukan gitu ya, tapi yang menciptakan yang kemudian akan menentukan. Jadi kita tidak menjadi beban kita gitu ya. Kadang-kadang kita suka menyalahkan diri atau terbeban, aduh gimana gitu ya. Nah, tapi seperti itu ya mungkin untuk para caregiver, Ibu Sisilia dan mungkin caregiver yang lain, selamat untuk menanggung apa yang harus ditanggung, tetapi jangan lupa mencintai diri sendiri ya, memberikan self compassion, berbelas kasih ke diri kita juga supaya kita bisa tetap seimbang juga. Terima kasih Ibu Sisilia ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Mona untuk penjelasannya. Masih ada satu pertanyaan lagi sementara kita menunggu Romo Eko. Dari Pak Ernest saya bacakan di chat box. Orang yang menderita umumnya bereaksi negatif. Dari pengalaman Ibu Mona, adakah trik-trik untuk mengubah menjadi bersikap positif? Bagaimana pendapat Ibu Mona? Silakan. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Ernest ya. Jadi memang kalau apalagi teman-teman atau orang-orang yang datang ke psikolog klinis seperti saya itu pasti karena menderita. Tidak ada orang bahagia datang ke psikolog klinis. Ya, tapi ada beberapa mungkin yang bisa dipakai gitu ya. Yang pertama adalah kita mencoba untuk mengingatkan gitu ya, mengingatkan termasuk diri kita kalau kita sedang menderita bahwa penderitaan itu tidak selalu dan selamanya gitu ya. Ada satu kalimat yang saya selalu suka adalah this too shall pass gitu ya. Ini pun akan berlalu gitu. Dan mau kita menderita, mau kita sekarang senang, lagi senang juga jangan lengah, ini akan berlalu gitu. Ketika menderita juga jangan terus merasa bahwa akan menderita terus, ini pun akan berlalu gitu ya. This too shall pass gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, selalu mencoba mengingat aneka sisi lucu dan baik dari diri sendiri gitu, maupun dari hidup kita gitu. Karena ada saja gitu. Kalau toh misalnya ada orang yang rasa sial banget gitu ya, bertubi-tubi sial terus gitu dalam berbagai hal. Terus kita bisa bilang gitu ya, aduh dengan segala kesialan itu sekarang masih bisa hidup, masih keren, cantik, ganteng, sehat, keren banget ya gitu. Artinya udah sial banget tapi kok masih survive aja gitu ya. Nah, itu kan sisi baik gitu. Karena ada orang yang misalnya aduh saya tuh begini. Terus saya bilang, wah, iya banyak banget ya penderitaannya, banyak banget ya kesialannya. Tapi Ibu hebat banget loh ya. Luar biasa yang menciptakan ya gitu ya sang pencipta ini. Karena Ibu sampai sekarang masih ini. Nah, kita lihat ingetin sisi-sisi baiknya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah memang ada latihan-latihan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kita dalam mengatasi masalah ya, seperti problem solving. Lalu semakin lama kan kita bukan akan semakin ringan, semakin kita dewasa, makin kita menua, bukan akan makin ringan, beban-beban tuh makin berat gitu ya. Nah begitu juga kayak anak kelas 1, tentu beda sama ujian kelas 6, beda lagi sama ketika dia di kelas 9. Terus seperti itu, kita akan makin lebih mengalami banyak tantangan ketika kita bertumbuh. Nah, makanya kemampuan kita harus diberikan dilatih untuk bisa menanggung penderitaan lebih banyak. Ya, 3 hal itu mungkin Pak Ernest. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Terima kasih Bu Mona. Demikian Pak Ernest. Semoga Pak Ernest puas melihat bahasa tubuhnya Pak Ernest manggut-manggut. Saya percaya beliau puas. Dan Pak Ernest orang terkenal, Mbak Mona. Beliau adalah ahli liturgi yang sangat mumpuni, ya, luar Salam biasa. Kenal. Ya, gereja sangat bersyukur ada Pak Ernest ini. Oke, saya akan lakukan cek apakah Romo Eko sudah siap di tempat. Halo Romo, Sugeng Sonten Romo Eko. Pak, siap. Sampun siap Romo Eko Wahyu. Jadi teman-teman semua, Romo Ibu Bapak, Romo Eko agak terlambat karena tadi melaporkan atau memberitahu kami baru saja melaksanakan vaksin, begitu ya Romo ya? Oke, betul. Semoga Romo sehat selalu. Nah, pada kesempatan ini, di 30 menit ke depan ini, waktu sepenuhnya kita berikan pada Romo Eko Wahyu. Romo tadi sudah kami kenalkan bahwa Romo adalah seorang selebriti di dunia YouTube. Terkenal sekali. Ya, YouTuber. Ini penyesatan, baik namanya penyesatan. Iya, luar biasa. Romo, kami mohon diteguhkan, mohon dikuatkan bagaimana kami semua umat Allah ini yang berkumpul di sini bisa menjadi pribadi yang semakin mampu menampilkan wajah Allah yang peduli, terhadap penderitaan sesama terkait dengan kondisi pandemi ini. Jadi pandemi ini bukan melemahkan, tapi memampukan kami untuk semakin mampu menampilkan wajah Allah yang peduli itu. Kepada Romo Eko, monggo Romo kita sumanggaaken.
Matur nuwun Mas Elang, terima kasih banyak. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Selamat sore Romo. Mohon maaf untuk keterlambatan saya. Pembicara kedua, saya sempat mendengarkan pembicara pertama Romo Levi karena saya harus antri, jadi saya tidak mendengarkan. Saya sudah mengenal Ibu Mona, satu kali saya pernah berbicara bersama, dan sungguh apa yang dikatakan Ibu Mona tepat sekali seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus, bahwa setelah pandemi ini kita tidak akan menjadi pribadi yang sama. Jadi Bapak Paus mengatakan hal yang tepat bahwa pandemi ini adalah ujian bagi kita. Apakah pribadi kita setelah pandemi ini menjadi pribadi yang sungguh sangat egois, atau setelah melewati pandemi ini kita menjadi pribadi yang sungguh berbelas kasih? Saya melihat cukup banyak orang karena pandemi ini, maaf, yang pelit semakin pelit. Yang pelit semakin ketakutan. Yang pelit semakin ketakutan habis dan ketakutan tidak punya apa-apa. Tetapi yang punya murah hati, punya hati yang berbelas kasih, justru selama pandemi ini bukan banyak diberkati, bukan. Walaupun mereka berkekurangan, mereka tidak tega melihat tetangganya, melihat saudaranya berkekurangan. Jadi mereka yang memberi selama pandemi, saya melihat bukan karena mereka berkelimpahan, bukan. Orang yang memberi selama pandemi ini saya lihat adalah orang-orang yang berkelimpahan oleh rasa kasih. Orang-orang yang sungguh peka. Orang-orang yang sungguh mudah hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi tidak hanya sebatas pada kasihan ya. Tidak. Mereka sungguh melakukan sesuatu seperti apa yang mereka bisa buat. Itu yang saya lihat setidaknya di paroki yang saya layani ini. Maka kalau kita bertanya bagaimana sih saya bisa menjadi pribadi yang mewujudkan wajah kerahiman Allah di dalam masa pandemi ini. Saya akhirnya tertarik untuk melihat kembali apa yang dikatakan oleh Injil pada saat Yesus memanggil para murid yang pertama. Jadi waktu Yesus memanggil para murid di dalam Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19, sungguh dikatakan di sana bahwa Yesus memanggil 12 murid. Dan di ayat 14 dikatakan, ia menetapkan ke-12 orang itu untuk menyertai dia. Ini program pertama. Jadi program pertama pemuridan itu bukan untuk diutus memberitakan Injil. Coba lihat di ayat 14, saya bacakan di ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan baru kemudian di kalimat berikutnya, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan tidak hanya di dalam kekosongan, ingat, bahwa Yesus mengutus mereka dan mereka pun diberi kuasa untuk mengusir setan. Jadi ini yang perlu kita tekankan di dalam kesadaran kita, bahwa Allah itu tidak memanggil kita di dalam kekosongan. Maka kalau kita boleh paparkan bagaimana sih proses panggilan, apa yang ada di dalam proses panggilan. Pertama, di dalam proses panggilan kita harus sadari bahwa panggilan itu inisiatif dari Tuhan. Allah yang pertama-tama memberikan gerakan rahmat, berkat, panggilan. Ini yang selalu kita sadari dalam iman kita. Bahwa seseorang pun beriman bukan semata-mata karena orang itu punya niat baik untuk mengimani Allah, tetapi karena ada rahmat Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang itu.
Dan ini pun yang harus kita sadari bahwa orang-orang berbuat baik pun bukan semata-mata bahwa dia adalah pribadi yang sungguh baik, tidak. Tetapi karena rahmat Allah yang memampukan dia untuk berbuat baik. Inisiatif Tuhan selalu menjadi pertama dan utama di dalam karya kehidupan kita. Dan baru yang kedua adalah apa? Tanggapan manusia. Jadi inisiatif Allah akan menjadi sebuah kesia-siaan, percuma, kalau manusia tidak menjadi pribadi yang Pertama lagi ya, Nak ya. Terbuka, dan tidak hanya terbuka, tetapi secara positif menanggapi apa yang dipanggilkan oleh Tuhan kepada diri saya. Dan ketiga, di situ dikatakan Yesus menetapkan 12 orang. Jadi, seperti yang tadi saya katakan, mereka ikut dan tinggal bersama Yesus. Jadi di sini lihat bahwa yang pertama-tama harus kita sadari, kita tidak akan pernah menjadi orang yang mempunyai wajah Allah, tidak akan pernah bisa berhasil membawa kerahiman Tuhan kemanapun kalau kita tidak tinggal bersama Yesus dan merasakan, mengalami pengalaman kasih Allah. Ini syarat mutlak di dalam mau membawakan wajah Tuhan, mau membawakan kerahiman Bapa. Jadi saya harus punya intimitas dulu dengan Allah. Jadi ini syarat mutlak, syarat dasar yang tidak bisa di-bargaining, ditawar-menawar. Jadi saya tidak akan pernah menjadi pribadi yang berperi kerahiman kalau saya tidak punya intimitas dengan Tuhan. Dan intimitas dengan Tuhan akan menjadi sebuah kesia-siaan kalau tidak dibuahkan, direalisasikan dalam tugas perutusan. Jadi istilahnya, di sini ada Bapak Ernest tadi, betul Pak moderator yang mengatakan Pak Ernest adalah ahli liturgi, dan saya pun banyak belajar dari Bapak Ernest selama saya di komisi liturgi. Liturgi Misa Kudus itu tidak pernah boleh berhenti hanya pada saat damai Tuhan besertamu, Tuhan memberi makan kepada kita, tidak. Tetapi liturgi pun harus sampai pada ite misa es, pergilah engkau diutus. Maka kalau kita lihat unsur dasar panggilan para rasul, kita harus sadar bahwa panggilan para rasul pertama-tama dipanggil karena ada apa? Karena ada keprihatinan Allah terhadap kondisi manusia. Jadi Allah itu memanggil para nabi, memanggil utusan-utusannya, pelayan-pelayannya, karena Allah prihatin akan kondisi manusia. Maka tentu Allah juga prihatin akan kondisi pandemi ini. Nah, Allah tidak tinggal diam. Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu selama pandemi ini. Nah, di sini akhirnya kita harus sadar bahwa di setiap peristiwa kehidupan selalu ada panggilan yang menantang kita untuk melakukan sesuatu. Maka panggilan itu adalah tawaran yang membutuhkan tanggapan kita. Situasi ini adalah tawaran dari Tuhan untuk membuat kita berani keluar atau tidak. Jangan-jangan pandemi ini membuat saya menjadi orang yang diam di rumah, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Memang protokol kesehatan menyarankan kita tinggal di rumah dan seterusnya. Hanya sekarang pertanyaannya, apakah tinggal di rumah membuat kita menutup hati kita, gitu. Menutup kepedulian kita pada orang lain. Toh tidak seperti itu, gitu.
Jadi protokol kesehatan itu tidak membuat kita harusnya menjadi pribadi yang menutup hati kita pada kebutuhan orang lain. Nah, di sini kita harus melihat bahwa COVID, pandemi ini adalah tawaran Allah untuk masuk kepada proyek Allah. Menjadi apa? Menjadi kan misi Tuhan nyata bagi orang-orang kita, bagi umat-umat kita. Karena proyek Allah itu jelas. Proyek Allah hanya satu, membangun kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berarti apa? Karya keselamatan. Dan karya keselamatan Allah, proyek Tuhan membangun kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang amat sangat virtual, bukan amat sesuatu yang amat sangat tidak nyata, tetapi sungguh jelas. Ada hal yang menarik selama saya pandemi. Suatu saat saya itu diajak oleh sebuah lingkungan. Lalu dikatakan begini, Pastor, kan kita di paroki kita ini ada lingkungan yang kena musibah, beberapa keluarga kena pandemi, kena COVID, lalu mereka harus isolasi mandiri satu keluarga. Dan kebetulan di lingkungan kita ini kok tidak ada. Syukur kepada Allah. Tapi toh kita tidak bisa tinggal diam. Apa yang bisa kita lakukan ya Pastor? Terus saya mengatakan, yuk kita buat menggalang dana, kita kumpulkan dana supaya keluarga-keluarga itu kita bisa bantu. Lalu mereka membuat WhatsApp group, lalu saya ada di situ dan saya mengatakan, ya sudah. Lalu ketua lingkungan membuat, ayo kita kumpulkan dana. Anda tahu, syukur kepada Allah setelah 1 minggu di-share, belum ada yang mau ngumpulin dana. Lalu saya berpikir, oh oke, kalau begitu. Saya akhirnya muncul nomor 1 saya. Saya tulis Eko, saya nyumbang 500.000 gitu dari uang saku. Kan saya masa Romo nggak punya uang, ngapusi toh ya. Kan saya punya uang gitu ya. Saya 500.000, saya akhirnya saya kirimkan lewat sekretaris Bokasi ini. Langsung semua umat saudara-saudaraku yang terkasih. Karena Romo Eko menulis 500.000, halah 1 hari itu langsung drembel ada 10 orang yang mengikuti ya. Jadi rupanya apa yang saya mau katakan, harus gembalanya dulu muncul ya, harus gembalanya dulu nyumbang. Lalu langsung ikutan domba-dombanya ikut nyumbang. Memang orang Katolik itu kalau tidak diberi teladan, tidak diberi contoh, tidak maju-maju gitu ya. Cuma saya hanya berdoa, semoga cuma 1 lingkungan saja. Yang kebayangkan kalau 12 lingkungan. Saya suruh nyumbang 500, entek duitku, kata saya itu. Jadi, apa yang saya mau perlihatkan di sini, rupanya toh orang-orang pun mau memberi sebetulnya, mau memberi. Kalau apa? Kalau ada sentuhan-sentuhan secara pribadi gitu. Lalu saya telepon juga tuh, ayo kita bantu. Dan akhirnya begitu indah pada saat kami serahkan kepada lingkungan itu, betapa beberapa keluarga langsung berkata terima kasih banyak. Gitu. Kami amat sangat terbantu dengan apa yang Anda berikan. Dan hebatnya setelah kita membantu, itu langsung muncul orang-orang setelah bantuan kita kumpulkan, kita kasihkan gitu semua. Orang-orang pada ngomong, kapan kita membantu lagi? Edan nggak, kata saya gitu. Jadi orang itu kadang-kadang punya ada ketagihan untuk membantu gitu. Ada ketagihan untuk berbuat baik. Karena apa? Karena rupanya mereka menyadari bahwa apa yang mereka berikan yang hanya sedikit ini sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Jadi inilah dalam kerangka apa? Dalam kerangka membangun kerajaan Allah. Jadi membangun kerajaan Allah di mana itu hal yang kita doakan dalam doa Bapa kami bukanlah hal yang bukanlah hal yang berat gitu, hal yang kecil bisa kita lakukan.
ini kita menampakkan wajah kerahiman Bapa. Maka kita harus punya spiritualitas. Di sini penting. Jadi kalau tadi kita sudah lihat bahwa dasar kerasulan itu adalah panggilan Allah untuk memasuk dalam proyek Allah, kita harus punya hati seperti Tuhan, kesadaran itu, maka spiritualitas pemuridan yang pertama adalah apa? Seorang murid harus memberi perhatian kepada orang kecil. Jadi memang sungguh indah Bapak Paus Fransiskus adalah paus yang amat sangat memperlihatkan paus yang belas kasih. Tulisan-tulisannya Fratelli Tutti, lalu Amoris Laetitia, lalu bicara begitu banyak dia tentang gerakan-gerakan belas kasih. Dan gerakan belas kasih ini adalah gerakan kepada orang-orang kecil. Jadi gereja itu adalah gereja yang berpihak kepada option for the poor, untuk orang kecil. Dan untuk menjadi seorang pelayan pada orang kecil, kita harus sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Dan kesempurnaan seperti Bapa itu berarti apa? Berarti mau bergerak kepada orang yang tertindas, kepada orang yang membutuhkan. Tadi bahasa Ibu Mona itu menarik sekali, bahwa bagaimana saya berani merawat orang-orang saudara-saudara kita yang sungguh membutuhkan. Gitu. Mereka tidak akan pernah bertahan dalam penderitaan kalau tidak ada kita. Bahkan mereka pun bisa meragukan kebaikan Tuhan kalau kita tidak turun tangan, kalau kita tidak peduli pada mereka. Ini kesempurnaan menjadi Bapa. Dan tentunya menjadi seorang rasul itu mengalami jatuh bangun. Maka Ibu Mona tadi mengatakan sebagai seorang yang merawat orang itu harus ada waktu untuk nge-charge. Betul. Gitu. Kalau kita hanya habis waktu kita untuk melayani, nggak pernah di-charge, nanti kita menjadi seorang pelayan yang kehausan. Dan kalau ke pelayan yang exhausted, maka pelayan ini akhirnya menjadi seorang pelayan yang emosional, gitu ya. Pelayan yang emosional, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Kalau melayani tidak ada yang terima kasih, langsung kecewa, langsung jengkel. Saya ini sudah capek-capek, kok enggak terima kasih, gitu ya. Maka panggilan menjadi seorang murid Tuhan dalam spiritualitas tadi, pertama bahwa saya dipanggil kepada orang-orang kecil, saya dipanggil untuk menjadi sempurna, dan kita harus sadar kita mengalami up and down dalam kerasulan, tetapi kita pun harus punya apa? Harus punya saat untuk berjaga dan berdoa. Maka yang terakhir, sikap dasar seorang rasul adalah pertama harus Christ-centered, betul. Kristus menjadi pusat kita. Jadi kita hanya berhasil, semuanya kita lakukan, kebaikan hanya bisa kita lakukan kalau Kristus adalah pusat hidup kita. Kemarin saya memberikan sebuah Zoom juga dengan WKRI dari Bekasi, dari Kranggan. Ada seorang ibu yang memberikan kesaksian bagaimana dia harus dikhianati oleh seorang suami. Ibu ini sebelum menikah adalah seorang Protestan, lalu menikah dengan seorang Katolik, dan dia menjadi seorang Katolik. 5 tahun merasa tidak berbuah, dan akhirnya dia ikut masuk ke dalam pelajaran agama Katolik, dan akhirnya dia menikmati menjadi seorang Katolik, namun dia harus mengalami bahwa suaminya kabur dengan wanita lain. Dan yang hebatnya, ibu ini pernah putus asa, pernah kecewa sekali kepada Tuhan. Dia berdoa, dan akhirnya dia memberi kesaksian kemarin, Romo, saya bisa memaafkan
suami saya bisa menerima bahkan tidak marah-marah kepada istri yang lain karena Allah yang memampukan saya. Ini. Jadi dari semua kesaksian, entah itu orang-orang yang kena pandemi dan akhirnya penyintas-penyintas COVID, bahkan orang-orang yang bisa melewati penderitaan, hampir semua mengatakan, karena Tuhan yang memampukan saya. Artinya kalau kita mau belajar dari orang-orang yang bisa melampaui penderitaan, kita harus menjadi pribadi yang selalu melibatkan Allah. Itu, Allah menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Yang kedua, sikap dasar seorang murid, jangan pernah lupa, selalu service oriented. Artinya apa? Kita selalu mengutamakan pelayanan. Kalau Allah sudah mencintai saya, kalau Allah telah memberikan sukacita pada saya pun harus membawa buah sukacita itu kepada orang lain. Jadi, pengalaman rohani tidak akan pernah menjadi pengalaman rohani yang berbuah, tidak akan pernah menjadi pengalaman rohani yang membawa berkat kalau kita tidak pernah membuahkan kasih, damai, sukacita, dan pelayanan pada orang lain. Yang ketiga, sikap dasar seorang murid adalah primarily people oriented. Jadi mengutamakan mereka yang dilayani. Bukan mengutamakan kepuasan saya. Bukan mengutamakan keterkenalan saya. Bukan mengutamakan supaya saya semakin berarti. Bukan. Jadi dalam pelayanan yang paling utama adalah yang saya layani harus semakin tertolong. Harus hidupnya semakin berkembang. Jadi sebagai seorang pelayan tidak pernah boleh kita mengutamakan kepuasan diri kita. Merasa bahwa dengan membantu kamu, membantu orang yang menderita, saya lebih baik daripada kamu. Tidak. Saya harus merasa lebih beruntung kalau ada orang yang menderita. Karena apa? Karena ini adalah kesempatan bagi saya untuk menolong. Sungguh maaf. Saat-saat tertentu sewaktu saya tugas di rumah retret Pratista 25 tahun, saya pernah mengalami kekeringan rohani. Pada saat saya mengalami kekeringan rohani, kalau ada anak yang tiba-tiba datang ke kamar saya dan berkata, Romo, saya mau sharing, saya mau cerita. Maaf, sering kali saya mengatakan, aduh maaf, besok ya saya sudah capek. Pada saat itu, anak itu, oh ya sudah Romo, enggak apa-apa, besok saja. Lalu dia pulang. Saya memang pada saat itu senang karena saya bisa istirahat. Tetapi di satu sisi saya sedih. Padahal anak ini ingin cerita. Padahal anak ini ingin membebaskan perasaan jengkel, kecewa yang ada dalam hati dia. Maka setelah saya mengalami pengalaman sebagai imam yang begitu kasar pada anak-anak, saya akhirnya untung saya bertobat gitu ya. Untung suatu saat saya akhirnya retret dan saya akhirnya berkata, kalau Tuhan mengirim domba-domba yang kehausan, bukan karena mereka bukan karena mereka mencari perhatian, mereka sungguh membutuhkan saya. Maka akhirnya setiap saat sewaktu saya di rumah retret, anak-anak datang dan sharing, saya selalu mengatakan, Tuhan, ini kesempatan saya untuk membuat mereka merasakan Engkau. Jadi akhirnya saya sadar bahwa setiap orang yang mengetuk kamar saya bukanlah orang-orang yang merepotkan saya.
Setiap orang yang mengetuk kamar saya harus sapa dengan senyum. Karena mereka dikirim oleh Tuhan, bahwa mereka ingin merasakan kebaikan Tuhan lewat saya. Semoga Anda, para legioner, menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga setiap ketukan apapun di rumah Anda, setiap penderitaan yang Anda lihat, ini adalah undangan dari Tuhan untuk menghadirkan wajah Allah kepada saudara-saudari kita. Terima kasih banyak, saudara-saudaraku, atas waktu yang Anda sediakan. Semoga sharing yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi Anda semua. Terima kasih, Mas Elang, saya kembalikan. Amin. Terima kasih, Pastor Eko Wahyu. Sebuah peneguhan yang luar biasa, inspiratif, dan sungguh-sungguh memberikan kesejukan, tapi juga motivasi dalam waktu yang bersamaan. Ada hal yang sangat menarik bahwa tadi Pastor mengatakan, dan itu rupanya bisa menjadi sebuah kesimpulan kita ya, bahwa kesempatan pandemi ini adalah kesempatan proyek Allah, di mana Allah memanggil kita untuk menjadi semakin serupa dengan Allah, menampilkan wajah Allah di dalam rangka kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Dan marilah kita bersama-sama menanggapi panggilan Allah di masa pandemi ini dengan sikap iman yang tepat seperti yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, bahwa kita harus tinggal bersama Tuhan. Terima kasih Romo. Saudara-saudari yang terkasih, kita punya waktu sekitar 15 menit. Kita berikan kesempatan yang akan memberikan komentar, pertanyaan, ataupun apapun itu, atau sharing yang kita bisa terima untuk meneguhkan kita semua. Silakan, di sini para pembicara siap sedia untuk menampung apapun yang menjadi unek-unek Anda. Monggo, silakan sampaikan, diarahkan pada siapa, dan sebisa mungkin open cam supaya kita bisa melihat siapakah Anda. Terima kasih, monggo. Boleh saya pertama Pak Lang? Kenalkan dulu Bapak. Saya Pak Tarsisius Sukiyadi. Oke, monggo Pak dari Tarsisius. Bejana Rohani. Romo Eko. Oh, monggo. Sama Romo Eko. Siap Romo, Pak Tarsisius. G. Masih ingat saya Romo? Masih ingat Pak Tarsisius, ya betul. Nah. Masih seger ya, hebat. Monggo Pak Tarsi, monggo. Kapan Romo bisa memberikan webinar kepada kami Legioner Bekasi? Ya, kalau itu urusannya nanti Pak. Pertanyaan Bapak apa? Itu urusannya di belakang layar Pak. Pertanyaan Bapak dulu apa Pak? Maaf, Pak Elang, karena saya tadi terlambat, karena saya dari kontrol dokter. Oh, begitu. Jadi saya mengikuti ini sudah mungkin seperempatnya kali Romo Eka berikan itu. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan? Itu aja. Oh, yang mau disampaikan itu ya, baik. Jadi Pak Tarsisius Sukiyadi ini ternyata beliau ngefan sama Romo Eko Wahyu seperti halnya saya juga. Dan berharap bahwa Pastor Eko atau Romo Eko berkenan untuk memberikan peneguhan pada umat di Bekasi lagi kapan begitu ya. Nanti bisa diatur Pak, yang penting nomornya jelas. Nah, monggo Ibu Bapak semua. Kalau ada suster, bruder, monggo. Ini ada brudernya juga, biasanya bruder banyak bicara. Iya, bruder Yohanes selalu tanya, sekarang jangan tanya bruder Yohanes. Oh iya, enggak boleh. Tanya aja pada Ibu Mona itu yang pintar. Oh iya. Silakan, ini ada pakar-pakar yang hebat sekali bertiga. Saya boleh nanya lagi, Pak Lang? Ibu siapa ini ya? Sisilia lagi. Oh, Ibu Sisil. Ya, bolehlah. Monggo Ibu, apa yang mau disampaikan Ibu kepada siapa? Kepada Romo Eko. Romo Eko, monggo. Wah, Romo idola bener ini. Monggo. Selamat sore, Ibu. Ya, Romo, saya akan memberi kesaksian, boleh ya? Ya, boleh. Ya, begini Romo, saya kan dari Jogja, pulang dari Jogja. Terus ada tetangga bilangin, Bu, kebetulan nama saya Bu Tuti. Bu Tuti itu si Pak, namanya Pak Peno. Itu Pak Peno sakit bingung gitu. Nah terus Romo, terus saya itu memang ya kalau ada orang yang sakit, apalagi orang yang meninggal, itu saya langsung cepat-cepat nengok gitu. Saya sebelum nengok, saya berdoa dulu. Nah terus
saya ke rumahnya Pak Peno itu langsung disambut. Dia itu lagi posisi tidur, dia itu langsung bangun, langsung manggil nama saya, padahal sama istrinya sama anaknya lupa Romo. Nah terus kok langsung nyebut Bu Tuti gitu. Aduh saya langsung terharu sekali Romo. Terus habis itu saya kan sekedar membawa buah tangan ya. Kebetulan buah tangan itu langsung dibuka sama istrinya, langsung dia minta. Di situ saya dalam hati saya nangis Romo, soalnya saya kan habis nungguin kakak saya sakit bingung 2 bulan. Terus semakin membaik karena dibawa ke psikolog. Maka saya senang sekali mendengarkan webinar dari Romo Levi, Dr. Mona, sama Romo Eko. Dan saya memang ngefans Romo Eko Wahyu. Itu Romo kesaksian saya untuk mengunjungi orang sakit dan terutama orang yang meninggal. Begitu Romo Eko. Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih atas kesaksiannya Bu. Hebat ini emang. Ya, Legio itu semoga semangat ya Pak Elang ya. kesaksian yang singkat ini semoga meneguhkan juga kita. Bahwa kita adalah memang umat yang terpanggil ya untuk turut dalam proyek kerajaan Allah ini. Monggo berikutnya. Oh, ini ada komentar dari chatbox, saya bacakan ya Romo. Ada komentar, maaf ini giliran dulu ya. Dari Ibu Jane ya. Kenapa seringkali susah memberikan kepada orang lain jika diri sendiri mendapat banyak kesulitan juga? Dulu saya bekerja, saya rutin memberikan sumbangan. Ketika saya sudah tidak bekerja dan tidak mendapatkan pemasukan, saya jadi kesulitan untuk rutin memberikan sumbangan karena ada pengeluaran lainnya. Nah, bagaimana nih tanggapan? Kepada siapa ini ya, Ibu Jen? Kepada siapa? Atau untuk Romo Paroki dulu, Romo Levi. Monggo Romo Levi. Oke, baik. Dibacakan diulang ya, Romo ya. Oke, jadi komentarnya begini Romo. Kenapa seringkali susah memberikan kepada orang lain jika diri sendiri mendapat banyak kesulitan juga? Dulu saya bekerja, saya rutin memberikan sumbangan. Ketika saya sudah tidak bekerja dan tidak mendapatkan pemasukan, saya jadi kesulitan untuk rutin memberikan sumbangan karena ada pengeluaran lainnya. Nah, bagaimana tanggapan dari Romo Levi untuk komentar ini? Oke, selamat sore untuk Bu Jain. Semoga segera mendapat rezeki banyak supaya bisa melakukan seperti yang sebelumnya. Tapi begini, kalau memang kita melihat pemberian itu hanya dari segi materi, maka akan kesulitan seperti yang dihadapi oleh Ibu Jain. Tapi sebetulnya pemberian kita memberikan sesuatu kepada orang itu kan tidak harus berupa materi. Pada saat kita memiliki materi untuk diberi, oke silakan. Tapi pada saat kita tidak memiliki materi untuk diberi, saya kira ada harta yang berharga dalam tubuh legioner, itu adalah doanya. Nah, itulah kita memberi melalui doa-doa itu. Tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah ketika materi kita banyak, kita malah pelit. Nah, itu dia salah. Nah, jadi pemberian yang kita berikan itu tidak selain melalui materi juga melalui doa, melalui perhatian. Ya kita menyapa orang yang dulunya kita beri, terus sekarang misalnya kita nggak beri lagi, kita menyapa aja. Gitu. Saya kira dengan begitu kita tetap memberi walaupun tidak ada materi. Sambil berdoa mudah-mudahan secara materi terangkat sehingga yang kita mau beri secara materi itu bisa dilakukan juga. Memang kadang-kadang kesulitannya seperti itu. Kita kebutuhannya banyak, tetapi kemudian itu membuat kita memberi tidak bisa. Tetapi kebutuhan itu yang dimintakan oleh orang lain yang kita bisa berikan itu sekali lagi bukan hanya sekedar materi saja, tetapi untuk saat-saat tertentu ya mungkin melalui perhatian, doa. Orang disapa aja melalui WA, tanya kabarnya udah senang kok. Nah, tapi nanti kalau misalnya perekonomian kita udah naik kembali, kita memberi secara materi kembali. Itu aja menurut saya.
Oke, terima kasih Romo. Yang disampaikan Romo tadi adalah peneguhan dari perspektif etik ya. Nah, sekarang mungkin Bu Mona bisa juga, kalau dari perspektif psikologi, bagaimana Ibu Mona menanggapi hal ini? Tentu menarik sekali, ini ada satu objek dilihat dari banyak hal. Oke, silakan Ya, Ibu Mona. baik. Terima kasih ya Bu Jen, Romo Levi juga terima kasih. Kalau saya mau mau menceritakan, jadi kan kita tahu kisah orang Samaria yang baik hati ya. Nah, kisah sama orang Samaria yang baik hati itu dia menolong orang Yahudi, padahal Yahudi lain yang lewat nggak pada nolongin gitu ya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, teman-teman semua, ada satu kemudian penelitian sosio eksperimen dilakukan di seluruh dunia terhadap dengan prinsip orang Samaria yang baik hati itu, kemudian di seluruh dunia sukses penelitiannya. Artinya meskipun sekarang kita bilang, wah orang sekarang egois ya, wah sekarang kok kita kayaknya beda ya, kalau orang dulu baik-baik gitu ya. Tapi Ibu dan Bapak, teman-teman, penelitian membuktikan, eksperimen, sosio eksperimen, itu membuktikan bahwa sampai saat ini pun, di dunia yang carut-marut ini pun, yang banyak kejahatan sekalipun, yang hatred, kebencian itu kayaknya panen gitu ya, tapi ternyata kebaikan itu masih banyak sekali. Sehingga dilakukan di seluruh dunia pun, The Good Samaritan Study atau penelitian seperti orang Samaria yang baik hati itu sukses besar. Dan yang menariknya Ibu dan Bapak, teman-teman, tahukah siapa orang Samaria yang banyak menolong orang yang kesulitan? Itu adalah orang yang menderita, orang yang miskin. Jadi kisah tentang janda miskin itu juga rupanya real sampai sekarang gitu. Karena ternyata menolong orang lain, berbelas kasih itu tidak mensyaratkan bahwa kita itu lagi happy atau lagi senang. Itu hasil penelitian yang membuktikan itu ya, dan di seluruh dunia pula gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat. Rupanya kebaikan, compassion, belas kasih itu masih ada. Saya paham bahwa memang kondisi seperti yang tadi kita bahas, penderitaan itu seringkali membuat kita jadi kecil, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi sempit, membuat kita jadi tidak mau ambil resiko, membuat kita tidak mau lebih disusahin lagi gitu ya. Tapi kemudian ketika itu dikultivasi, akhirnya penderitaan justru bisa menjadi bahan bakar bagi belas kasih atau compassion itu. Karena belas kasih itu membutuhkan sebuah bahan bakar. Dan tidak akan ada belas kasih kalau tidak didahului dengan penderitaan. Karena belas kasih itu respon terhadap penderitaan. So, Ibu Jen cayo, kita semua cayo, kita menderita, tapi di dalam penderitaan kita mungkin tidak secara materi kita berikan, tapi kepedulian, doa, perhatian, hal-hal lain yang bisa kita berikan tentu bisa diberikan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Jen. Oke, terima kasih Bu Mona. Saya berikan kesempatan satu komentator atau penanya terakhir karena waktu memang sudah. Saya. Silahkan. Oh, Bruder Yohanes nih. Wah, ini Romo Eko ini. Silakan, Bruder. Mau bicara apa? Sama Romo Eko. Untuk Ibu Mona saja. Oh, Ibu Mona juga. Silakan. Aku sama Romo Eko ya, Bruder ya. Udah saya ancam Bu Mona, udah saya ancam. Awas ya kalau nanya kata Romo Eko. Iya. Silakan, Bruder Yohanes Nugroho, dikenalkan dulu siapa dirimu. Bruder Blasius dari Komunitas Budi Mulia di Paroki Ratu Rosari Jagakarsa, masuk dalam Kuria Rosa Mistika 2 Pasar Minggu. Ya. Saya sebagai orang yang suka memberi, suka membantu dan seterusnya, tapi menjadi sakit hati ketika orang mengatakan, wah, Bruder itu ada maunya, ada maksud tertentu dan seterusnya. Sampai saya mutung, nggak mau membantu lagi. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa mencairkan suasana hati saya, akhirnya bisa membantu lagi. Begitu. Terima kasih. Pengakuan dosa, Bruder. Ini Bruder pertanyaannya pengakuan umum lah ini. Pengakuannya publik ya. Bruder susah mana Bruder. Ini sesi khusus ini Mbak Mona. Ini Bruder ini keterlaluan ini, harusnya ke Romo Eko ini. Baik, makasih Bruder untuk pertanyaannya. Bruder, kalau soal mencairkan hati kita supaya lebih hangat gitu ya, lalu juga melepaskan gitu. Mungkin ya itu yang tadi sempat dari teladan dari Santo Fransiskus Assisi ya, ketulusan ya. Artinya ada banyak hal, kalau misalnya gini, apa yang bisa kita ubah, tapi yang tidak bisa kita ubah, kita terima. Nah, persepsi orang lain, mulut orang lain, seringkali kan bukan hal yang bisa kita ubah ya, Bruder ya. Jadi kalau kita nggak bisa mengubah itu, terus kita tetap itu membuat kita gundah, padahal emang kita nggak bisa ubah, itu kan bisa bikin kita frustrasi gitu, Bruder.
Jadi memang akhirnya dibutuhkan melepaskan, artinya apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah proses kita buat, itu kita lakukan selama itu dengan tulus hati, apapun yang dikatakan orang gitu ya, karena orang kan mulutnya nggak bisa kita atur gitu, nggak bisa kita ubah. Jadi ya hanya bisa kita terima saja, tentu dengan tetap santun. Tapi jangan sampai membuat hati bruder jadi gelisah gitu ya bruder ya. Ya santai bruder, santai. Makasih bruder. Terima kasih. Nah, kalau Romo Eko gimana tanggapan terhadap pertanyaan bruder ini kan? Nah, gitu dong. Tetap Romo Eko dapat jatah. Enak aja Mas Elang ini membuat saya jadi berseteru. Di setiap ruang Zoom 2 orang ini pemainnya. Di Tangerang ya 2 orang ini pemainnya. Sekarang di Bekasi 2 orang ini pemainnya. Monggo ya, Romo Eko. Kami memang kayak buah pinang di belah traktor. Jadi saya setuju dengan Ibu Mona ya, menarik sekali bahwa kalau belas kasih itu, jadi inilah kehidupan manusia. Orang diem aja dikomentarin, orang ngasih aja dikomentarin, semua akan dikomentarin. Dan betul kata Bu Mona, kita tidak bisa menyetir mulut orang. Kita hanya bisa menyetir hati kita. Nah, jadi betul. Jadi kita yang harus memilih. Saya tetap sukacita mau orang ngomong seperti apapun. Gitu. Pernah suatu saat saya juga dikomentarin, Romo kalau khotbah tuh jangan lucu-lucu biasa. Oh ini ya. Udah gitu ya. Terus saya mengatakan, ya udah, nggak apa-apa. Dan saya tetap kalau memang ada sesuatu yang lucu ya saya ceritakan gitu ya, untuk menjadi sesuatu yang menyegarkan mereka. Gitu. Saya benar sekali pada saat saya melakukan sesuatu sekali lagi dengan ketulusan supaya orang ini merasakan kebaikan Tuhan, maka apapun kata orang tidak akan pernah bisa menjatuhkan saya gitu ya. Jadi pada saat kehidupan saya sungguh diatur oleh kata-kata orang, maka saya belum mendapatkan kestabilan iman, kestabilan kepribadian saya. Jadi, bruder, bertahanlah dalam kebaikan, karena untuk masuk ke dalam pintu kebenaran itu pintunya sempit sekali, bruder. Maka pada saat kita mau berbuat seperti apapun, baik seperti apapun, selalu ada godaan setan, roh jahat untuk menjatuhkan kita, supaya kita tidak setia dalam kebaikan. Terima kasih, bruder. Oke, terima kasih Romo Eko, terima kasih juga bruder, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita di penghujung acara. Untuk itu kami mohon pembicara bertiga, yaitu Romo Levi, kemudian Ibu Mona, dan Romo Eko, berkenan untuk memberikan bahasa profanya itu closing statement, yang sifatnya peneguhan, mungkin hanya setengah menit saja, atau ya setengah menit saja untuk kita semua. Kita mulai dari Romo Levi. Romo Levi, kami berharap ada peneguhan singkat untuk kita semua. Dalam situasi seberat apapun, jangan pernah merasa bahwa kita yang paling menderita di dunia ini. Teruslah berharap Tuhan akan menolong kita dan memberikan yang terbaik untuk kita pada waktunya. Oke, terima kasih. Kemudian Ibu Mona silakan. Ya, selamat mengubah penderitaan-penderitaan menjadi energi untuk berbelas kasih. Terima kasih. Wah, mantap sekali. Kemudian Pastor Eko, monggo. Jadi tadi udah bagus, mantap, sekarang menurun pasti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kerajaan Allah itu bukan masalah masa depan. Kerajaan Allah itu saat ini. Dan Anda diundang untuk membangun kerajaan Allah itu di rumah Anda masing-masing. Terima kasih. Terima kasih untuk Romo Levi, Ibu Mona, Romo Eko, dan juga peserta di rekoleksi yang luar biasa sore hari ini. Saya melihat ini dari bermacam-macam kota, bermacam-macam pulau, bahkan ada teman dari Medan, Bang Edison Gultom. Terima kasih Bang. Horas Bah, terima kasih, semoga ini menjadi berkat. Horas Pak Elang, Horas. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya bertanya pada panitia, apakah ada pengumuman untuk teman-teman semua? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, akan kita tutup dengan doa, ucapan syukur, dan nanti kami mohon Romo Levi berkenan untuk memberikan berkat untuk kita semua. Begitu ya Romo ya? Oke. Mari kita tutup dengan doa, kita padukan
dalam sukacita dan syukur. Kita buat tanda kemenangan Tuhan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, sumber segala hikmat, kami putra-putrimu mengucap terima kasih boleh dipertemukan dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama menerima inspirasi sejati dari para gembala kami, dari para sahabat, dari ahli, sehingga kami boleh diteguhkan untuk semakin memahami semangat hidup Kristen kami sebagai orang-orang yang dipanggil. Bantulah kami Tuhan untuk kami bisa mengembangkan, menumbuhkan semangat keterpanggilan itu untuk menanggapi seruan-seruan-Mu untuk turut bersama membangun kerajaan Allah. Terutama di masa pandemi ini Tuhan, jadikanlah kami putra-putri yang mampu untuk menampilkan wajah-Mu yang peduli. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Romo, monggo memberikan berkat untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita sekalian, keluarga kita masing-masing, segala aktivitas dan juga pelayanan-pelayanan kita di hari-hari yang akan datang, dan juga niat baik kita untuk saling berbelas kasih satu sama lain dan saling mendoakan dengan tulus, senantiasa diberkati dari lindungi oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Cie matur nuwun dan kegut godang ke. Ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dalam semoga semua dalam sukacita Tuhan. Romo matur nuwun, Romo Eko luar biasa, Mbak Mona luar biasa, Romo Levi luar biasa, Mbak Sabat luar biasa. Ada acara lagi kita pasti akan undang gratis. Nah. Foto nih. Romona mohon siap diundang lagi. Iya, terima kasih, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu.